adik-adik harus ada yang cerita. Hasilnya apa nih? Apa nih buku yang ada di situ? Merupakan kebanggaan tersendiri lah. Kalau misalnya eh, boleh dikatakan itu bisa kita ceritakan untuk anak cucu lah. Pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Polri Presisi bersama dengan Ibtu Ines. Dan kalau Ines hadir, berarti sudah ada narasumber yang luar biasa yang hadir di studio kami. Nah, kita akan bacakan sedikit dulu ya, pemirsa. Jadi Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Utara, Polda Kalimantan Selatan, AKP Sutargo. Jadi beliau ini tidak hanya bertugas memberantas peredaran narkoba, tetapi juga aktif dalam mengedukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan mendirikan pojok edukasi di Mapolres Hulu Sungai Utara, yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat dan juga adik-adik pelajar. Nah, berkat dedikasinya ini, beliau diusulkan menjadi kandidat Hugeng Award di tahun 2025. Nah, AKP Sutargo juga dikenal sebagai sosok yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga melaksanakan program edukasi dan juga sosialisasi sebagai langkah pencegahan bahaya narkoba di kalangan anak-anak dan juga pelajar. Nah, kira-kira bagaimana perjalanan dan kisah lengkap dari AKP Sutargo? Kali ini sudah hadir bersama dengan Ines, ada Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Utara, AKP Sutargo. Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, sehat Pak? Alhamdulillah siap. Alhamdulillah. Pak, tadi udah Ines bacakan sedikit ya Pak. Tapi kalau boleh tahu Pak, mungkin banyak pemirsa juga yang belum tahu sebenarnya tugas utama sebagai Kasat Res Narkoba itu apa Pak? Baik Mbak. Jadi untuk pemirsa, untuk tugas kami sebagai Kasat Narkoba itu melaksanakan tugas perintah pimpinan. Jadi kita ini membantu pimpinan kita yaitu Bapak Kapolres. Di samping melaksanakan tugas pokoknya kita sebagai penegakan hukum di bidang narkoba, kita juga membantu pimpinan kami dalam hal ini Kapolres ini melaksanakan tugas-tugas beliau sebagai pimpinan tertinggi di Polres. Ya. Baik, kemudian Pak, untuk narkoba itu sendiri Pak, pelajar itu kan bisa dikatakan mungkin ya masa-masa labil ya Pak ya. Labil, Nah, ya. kalau narkoba itu sendiri bisa masuk ke pelajar itu seperti apa Pak? Nggih, kalau dari para pelajar itu sebenarnya sekarang itu lagi rentan, Mbak. Lagi rentan, dia dari lingkungan di luar sekolah itu dia juga sebenarnya kategorinya pelajar kan. Iya. Nah, dia itu sangat rentan juga terpengaruh oleh dari lingkungan. Jadi lingkungan itu yang paling Lingkungan besar sangat mempengaruhi ya Pak ya. mempengaruhi, iya. Nah, Dan kalau kedua mungkin tambahan juga bekal mereka pengetahuan ini apa sih, ini benda apa, karena penasarannya kan tinggi anak-anak pelajar itu. Anak-anak di bawah umur juga penasarannya tinggi. Kalau tidak dibekali dengan informasi, dengan data, mungkin ya kita penyampaiannya aja kan namanya sama anak-anak. Kalau tidak diberikan itu ya pasti akan terpengaruh. Jadi satu minimnya informasi, yang kedua juga lingkungan mempengaruhi seperti itu ya Pak ya. Betul. Kemudian untuk dominasi kasus narkoba yang ada di Hulu Sungai Utara ini Pak, kasus apa saja yang mendominasi di sana Pak? Baik, kalau untuk kasus yang ada di Hulu Sungai Utara itu kandungan narkoba yang psikotropika, Mbak. Psikotropika sama yang sejenis sabu-sabu yang methamphetamine itu. Itu juga ada obat-obatan keras juga. Nah, kalau untuk peran dari anak-anak, ya mereka ada juga yang tidak mengetahui tapi dia dijadikan kurir. Oh, jadi tidak hanya pengguna tetapi juga menjadi kurir. Oke, karena ketidaktahuannya itu. Betul. Kayak diperalat gitu ya Pak ya. Baik Pak, kemudian Pak, bagaimana sistem pencegahan yang dilakukan oleh jajaran Satres Narkoba Polres khusus sendiri itu Pak? Baik, untuk proses kita, jadi di samping kita melakukan penegakan hukum, kemudian karena kadang pelaku itu kita bedakan, Mbak. Ada yang pelaku misalnya ada ditemukan anak di bawah umur, kita berlakukan untuk anak di bawah umur. Jadi kita melibatkan instansi-instansi yang terkait. Kemudian kita juga ada diarahkan untuk rehab juga, Mbak, untuk para pengguna. Nah, kemudian kalau untuk proses pencegahannya di samping kami dengan BNK untuk melakukan penegakan hukum, kita juga ada kesempatan untuk memberikan
penyuluhan-penyuluhan yang sasarannya itu benar-benar yang terarah. Misalnya ada daerah mana yang sifatnya di sana Banyak. tercemar, di sana juga anak-anak juga terpengaruh oleh itu. Nah, kita diberikan kesempatan itu. Kemudian juga di pemerintahan daerah juga ada dibentuk tim, Mbak, tim P4GN. Jadi pencegahan pemberantasan terhadap narkoba ini terkumpul dari beberapa instansi. Itu sudah Jadi terbentuk dari jadi dulu. sebenarnya semuanya dari pemerintahan kemudian dan lain sebagainya unsur-unsur terkait itu sudah saling bahu-membahu untuk mencegah Sudah, itu Mbak. semua ya. Iya, memang Dan tinggal serius lah nangannya itu memang penanganan serius. narkobanya sudah sangat serius luar Betul, biasa iya, sekali. iya. Hulu Sungai Utara. Nah, Bapak, kemudian seperti apa, Pak, wujud edukasi pencegahan yang paling efektif dilakukan kepada pelajar? Intinya kita pendekatan, Mbak. Pendekatan kepada anak-anak ini. Karena generasi sekarang itu sangat berbeda dengan zaman-zaman kita mungkin, Mbak, ya. Jadi pendekatannya harus menggunakan media. Nah, menggunakan media, kemudian kita harus bisa sedemikian rupa menjelaskan itu tanpa terlihat menggurui mereka gitu. Kasarnya kita ngajak temen lah sambil kita memberikan tambahan wawasan. Nah, dengan media-media tadi. Insya Allah itu bisa. Kemudian kalau untuk antusiasnya sendiri, Pak, seperti apa, Pak, adik-adik yang menerima penyuluhan itu, Pak? Selama ini alhamdulillah sangat antusias mereka. Mengapresiasi lah semuanya bagus. Baik. Kemudian untuk koordinasi yang dilakukan, tadi kan mungkin dijelaskan dari sisi pemerintahan. Kemudian bagaimana dari sisi mungkin antara pihak Polres dengan pihak sekolah seperti apa, Pak? Baik, kalau untuk pihak sekolah, Mbak, karena apalagi para wali murid, para guru ya, itu para kepala sekolah, wah senang sekali, Mbak. Jadi, Dinas pendidikan pun seperti apa, Pak? Dinas Pendidikan sangat mendukung karena dengan hal ini dengan kegiatan kita yang sinergi tadi, mereka sangat terbantu, Mbak. Kan dari para pelajar itu juga ada sih ya yang mungkin perlu sentuhan-sentuhan khusus ya kan, agak bandel atau apa. Nah, itu dengan kehadiran kita, dengan pelaksanaan itu alhamdulillah mereka Kalau sangat dengan mendukung. BNNK sendiri, Pak, di BNNK ya, Pak? Oke. Kalau di Kabupaten Hulu Sungai Utara kan ya, Pak, ya? Ya. Kalau dengan BNNK sendiri itu seperti apa, Pak? Kalau dengan BNK kami sebenarnya statusnya sama sebagai penegak hukum. Kalau untuk kegiatannya, sangat sinergis kita, Mbak. Saling mengisi kita. Bahkan sering kita kumpul bareng dengan kejaksaan, dengan polisian, dengan BNK itu ini untuk terjun ke anak-anak ini untuk memberikan penyuluhan, untuk memberikan kadang nanti gantian wali muridnya dulu, Pak, nanti narasumber pertama siapa, kedua itu yang giliran. Oh gitu. Iya, Jadi terus nanti bareng-bareng deh akhirnya ya. nanti audiennya mungkin guru, kemudian wali murid, kemudian anak-anaknya tadi kita ambilin. Itu diprogramnya setiap tahun selama ini berjalan sudah. Oke, luar biasa sekali Polres Hulu Sungai Utara. Nah, Pak, kemudian Pak, dari kegiatan edukasi ini akhirnya kan muncul ide untuk mendirikan semacam ruang edukasi untuk publik tentang bahaya narkoba. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak seperti apa? Baik, Mbak. Jadi sebenarnya ini pojok edukasi hanya tambahan lah, sifatnya untuk memudahkan aja supaya misalnya pas kita tidak bisa menjelaskan kepada adik-adik tadi, teman-teman yang lain di Polres tuh yang di bagian pelayanan itu juga sudah terlihat sudah. Jadi pojok edukasi itu memang kita coba didesain sedemikian rupa yang menarik aja sifatnya. Di sana itu ada contoh-contoh sampel-sampel dari narkoba tadi, kemudian juga di bawah kita bikin animasi yang sifatnya mudah pahami, mulai dari awal sampai akhir, sampai akhirnya dia tergantungan dengan narkoba itu seperti apa prosesnya, bujuk rayunya seperti apa. Nah, itu dikasih tahu tuh semuanya ya, Pak, pakai gambar-gambar. Pakai gambar-gambar juga kita juga ada media buku. Ada buku juga. Jadi buku anti narkoba itu ini samping gambar-gambar dia juga menerangkan tapi belum secara detail, tapi hanya gambaran aja. Dan itu kita bagikan kepada anak-anak, wah sangat luar biasa. Baik.
Kalau untuk pojok edukasi itu seperti apa, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya, Pak, Oh ya? siap, iya. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi nanti dalam podcast Polri Presisi, tetap bersama dengan kami.